Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Dalam kehidupan ini, kita seringkali dikejutkan dengan peristiwa-peristiwa yang sama sekali tidak pernah kita duga sebelumnya. Atau paling tidak, kita tidak percaya begitu saja bahwa peristiwa itu terjadi. Peristiwa alam sedikit banyak mampu kita prediksi. Misalnya daerah lereng yang curah hujannya cukup tinggi, pasti dalam waktu tidak lama akan mengalami longsor. Kejadian dan persaingan politik pun, dengan segala daya saingnya, bisa kita tebak apa yang mungkin akan terjadi. Namun demikian, banyak peristiwa yang tetap tidak bisa diprediksi, bahkan menyisakan sebuah misteri. Misalnya saja, tentang kepergian seorang yang begitu cepat dan mengejutkan. Apalagi seseorang yang dekat dengan kita, yang kita yakini ada baik-baik saja dan tidak mungkin mengalaminya. Dalam lingkungan gereja, tidak jarang kita juga dikejutkan dengan berbagai peristiwa yang tidak mudah kita percaya begitu saja. Keluarga yang begitu dekat dengan kita, tiba-tiba anak-anaknya menikah di luar gereja. Suami istri yang begitu aktif berkarya di lingkungan gereja, justru anak-anaknya mereka sama sekali tidak ada yang pergi ke gereja. Anak misdinar yang aktif di gereja, justru kecanduan narkoba. Dan masih banyak peristiwa yang membuat kita sungguh terkejut. Semua melukai hati umat, hati gereja, dan tentu saja hati Tuhan sendiri. Keburukan-keburukan yang terjadi di dalam lingkungan gereja pastilah melemahkan gereja itu sendiri. Pertanyaannya, apakah kita membiarkan saja hal ini terjadi? Setiap saat dan setiap waktu, ada banyak kekuatan jahat yang mencoba untuk melemahkan gereja. Cara maut begitu cerdik. Sedikit demi sedikit, mulai dari bagian-bagian paling lemah, merambat ke anggota gereja secara keseluruhan, yakni setiap pribadi kita sebagai gereja terkecil. Jika kita tidak serius dalam beriman, kita ambil bagian dalam usaha iblis untuk menghancurkan gereja. Jika kita kuat, maka gereja juga akan kuat. Jika kita masing-masing serius terhadap iman kita ikut ambil bagian dalam mempertahankan barisan iman gereja. Yesus memberi janji kepada Petrus bahwa alam maut tidak akan menguasai gereja yang didirikan di atas dasar iman para rasul, yakni bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Petrus telah dipilih Tuhan sebagai pendiri gereja di atas batu karang yang kokoh. Apa yang diikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang dilepas di dunia akan terlepas juga di surga. Marilah kita taat dan patuh kepada Petrus masa kini, para imam kita, pastor yang telah dipilih untuk memimpin kita, menjalankan aturan gereja dan hidup dalam Kristus, akan mengokohkan gereja kita. Jika dalam kehidupan menggereja kita masih terlalu dominan untuk mengedepankan keinginan masing-masing, mungkin saja apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus menjadi apa yang dikatakan kepada kita, yakni, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Mari kita memohon rahmat Tuhan dan doa Bunda Maria sebagai Bunda Gereja untuk mempersatukan gereja yang kokoh. Ya Tuhan, kuatkan iman dan kesatuan kami di dalam menghadapi berbagai godaan yang melemahkan gereja-Mu. Bantulah kami untuk selalu taat dan patuh melaksanakan hukum aturan gereja-Mu
dalam iman percaya yang sungguh dan total. Jangan biarkan kami dikuasai oleh yang jahat, sehingga kami tetap bersatu karena iman kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.